Shalom, selamat pagi Bapak Ibu seluruh pelayan Injil Jawa Barat. Puji Tuhan, pagi hari ini saya mau menyampaikan renungan firman Tuhan bagi kita sekalian dari kitab Yeremia pasal 31 sampai pasal 33. Namun hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dari pasal Yeremia 33 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang telah kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu saya beri judul Tuhan yang memulihkan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita tentang janji Tuhan yang memulihkan. Kita boleh melihat dari seluruh kitab Yeremia ini bahwa Tuhan yang menghukum bangsa yang tidak lagi setia, tidak mau mendengar ataupun berpaling dari Tuhan. Dan Tuhan bukan saja menghukum bangsa ini dibawa kepada pembuangan, tetapi Tuhan juga berjanji untuk memulihkan bangsa Yehuda, bangsa Israel yang mau kembali ke jalan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi dari janji pemulihan Tuhan menyatakan kepada kita bahwa bagaimana Yeremia melayani, menyatakan kebenaran firman Tuhan untuk yang di hadapan Raja Zedekia. Kata-kata atau nubuat firman Tuhan yang disampaikan yang kadang tidak disenangi, ada resiko untuk menyampaikan kebenaran. Itulah yang terjadi, yang ditanggung oleh Nabi Yeremia, sampai Yeremia dikurung oleh karena menyampaikan nubuat kebenaran tentang apa yang akan terjadi. Itu ada dalam Yeremia pasal 32 ayat yang ketiga. Kita boleh melihat, sebab Zedekia Raja Yehuda telah menahan dia di sana dan dengan tuduhan, mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel supaya ia mendudukinya. Ini kita boleh melihat resiko yang ditanggung ketika dia menyampaikan nubuat kebenaran firman Tuhan, hukuman yang akan dijatuhkan Tuhan kepada suatu bangsa yang tidak lagi taat dan mau melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan bagi kita sekalian bahwa ketika Yeremia menerima resiko, Yeremia tetap menyampaikan firman Tuhan meskipun akhirnya dikurung. Tadi kita melihat bahwa Tuhan berjanji kepada Yeremia sekalipun dia telah dikurung, Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkannya. Tuhan tidak meninggalkan Yeremia. Tuhan berfirman, bahkan dia berserulah kepada aku, maka aku akan memberitahukan hal-hal besar dikatakan oleh Tuhan yang tidak terpahami dan yang tidak diketahui. Apa sih hal besar yang tidak terpahami, yang clear sebenarnya dijelaskan Tuhan kepada Yeremia? Yang pertama, bahwa karena kejahatan rakyat dan Raja Yehuda, maka Tuhan murka dan menyembunyikan wajahnya. Rumah-rumah dan kota-kota Yehuda dan istana raja akan dihancurkan. Orang-orang berperan melawan Babel akan mati terbuang. Yang kedua, hal-hal besar yang terjadi, Tuhan tidak hanya menghukum, Tuhan berjanji untuk mendatangkan kesejahteraan, kesembuhan, serta sejahtera yang berlimpah kepada Yehuda dan Israel akan dibangun kembali seperti dahulu kala. Tuhan akan mentahirkan mereka dari kesalahan, dari dosa dan pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Tuhan akan menyatakan kebaikannya kembali sehingga kota-kota Yehuda dan Yerusalem akan menjadi kota kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagi Tuhan di hadapan segala bangsa-bangsa, dan segala bangsa akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan kesejahteraan yang dilakukan kepada bangsa Israel. Puji Tuhan, Tuhan kita bukan saja Tuhan yang memberikan hukuman disiplin sebagai konsekuensi daripada dosa yang dilakukan, tetapi dia juga adalah Bapa yang mengasihi. Ketika bangsa mau berpaling dan kembali ke jalan Tuhan, Tuhan berjanji akan memulihkannya. Bapak Ibu, apa yang menjadi pelajaran buat kita? Jangan kita takut menyatakan kebenaran seperti contoh yang disampaikan oleh Yeremia. Di hadapan siapapun, kebenaran tetaplah kebenaran yang perlu kita serukan, yang perlu kita sampaikan. Jangan pernah takut, berapapun harganya, berapapun resikonya yang harus kita tanggung sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan. Tetaplah beritakan kebenaran. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan hidup kita, sehingga
Tuhan akan menjadikan bahkan hidup kita menjadi pujian, bahkan kegirangan, bahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, tidak pernah dilihat mata, seperti 1 Korintus 2 ayat 9, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi kita sekalian. Ini renungan buat kita pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.